Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke, sebelum saya menuju ke inti pembicaraan, saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika ada kata-kata dari channel ini yang tidak tidak mengena atau tidak enak di hati para penonton semuanya. Mudah-mudahan dimaafkan oleh semuanya ya. Oke, langsung saja ke inti pembicaraannya. Belum lama kita mendapatkan kebahagiaan di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini karena datangnya Idul Fitri, dirayakannya Idul Fitri setelah sebulan lamanya kita berpuasa. Dan kemenangan Indonesia atas Bahrain yang menjaga asa kita menuju ke Piala Dunia meskipun memang masih jauh. Tapi tadi malam, kemarin ya tepatnya ya, saya tidak langsung membuat konten. Kemarin alhamdulillah kita mendapatkan kabar baik lagi, kabar bagus lagi dari adik-adik kita tim nasional under 17 yang bisa mengatasi perlawanan Korea dengan skor yang sangat tipis 1-0. Dan ini menjaga asa mereka juga, atau kita ya, menjaga asa kita untuk menuju ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Karena kemarin di edisi sebelumnya kita menuju ke Piala Dunia U17 karena kita mendapatkan privilege sebagai tuan rumah. Namun kali ini kita memiliki chance yang sangat besar sekali karena slot bagi Asia itu ada 8 tempat dan ada 16 peserta di Piala Asia ini, sehingga 2 terbaik dari tiap grup dapat menuju ke Piala Dunia langsung. Nah, ini format yang berbeda dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi kita setelah mendapatkan 3 poin ini, ada 2 lawan lagi yang bisa kita harapkan kemenangannya. Salah satunya, kalau bisa lah semuanya kita sabu bersih, tapi kita harus ingat jangan jumawa karena memang ini adalah Piala Asia. All participants, semua partisipan ya, semua yang ikut di Piala Asia ini adalah tim-tim kuat. Yaman tidak boleh kita remehkan dan Afghanistan pun tidak boleh kita remehkan. Kita harus menganggap semuanya tim yang betul-betul harus dianggap serius melawannya. Jadi jika jika kita bisa mengalahkan Yaman, kita langsung akan menuju ke Piala Dunia U17 yang akan dilaksanakan di Qatar. Kemudian Afghanistan bisa dikalahkan juga, kita bisa ke sana. Dan kemenangan atas Korea Selatan ini adalah kemenangan yang unik ya kawan-kawan, karena banyak orang atau banyak pundit yang berbicara bahwa kita harus bla bla bla, bermain dengan indah, bermain dengan bagus, harus menguasai bola, banyak menyerang, tapi ternyata kita bisa menang dengan menggunakan taktik parkir pesawat. Jadi istilah kasarnya parkir pesawat ya kawan-kawan. Tadi malam saya nonton full dari awal sampai akhir, meskipun sedang berada di mudik ya, baru pulang. Saya mudik, nggak apa-apa, nggak nanya juga, baru pulang tadi sore. Jadi saya mudik meskipun bukan di rumah orang tua. Nah, tapi saya nonton dan itu menahan teriakan saya, teriakan saya ketika Dava itu dapat menepis, bukan menepis saja ya, atau ya hampir ya, banyak sekali chances yang created oleh Korea Selatan. Ke tiang lah, ke atas lah, memang bapuk juga ya striker dari Korea Selatan ini. Untungnya ya mereka tidak bisa memanfaatkan berbagai kesempatan yang mereka miliki. Saat Mirzai gagal itu melakukan eksekusi saat one on one lawan kiper, wah itu saya nahan emosi ya, karena memang takut membangunkan yang lain. Tapi itu memang ya sensasi nonton sepak bola sebetulnya, apalagi sensasi menonton tim nasional kecintaan kita ya kawan-kawan. Jadi jika banyak pundit-pundit yang terkenal yang di sana, yang tersohor, yang bilang bahwa kita harus bermain baik, well, I can say that is bullshit. Itu bullshit ya kawan-kawan. Mengapa saya bilang bullshit? Karena kita harus tahu kemampuan kita. Saat melawan Korea Selatan, saat melawan tim-tim yang setingkat atau berada di atas kita harus realistis ya. Kita tidak bisa bermain terbuka.
Begitupun dengan tim nasional senior. Meskipun tim nasional senior kita memiliki market value yang sangat tinggi, tapi kita lihat mayoritas para pemain tim nasional kita adalah pemain yang bertahan ya, tipikal bertahan. Sedangkan untuk penyerang sedikit sekali. Jadi kita kuat dalam pertahanan, tapi untuk penyerangan kita masih agak-agak harus diperbaiki. Kecuali kalau nanti sudah masuk Milano Jonathan, kemudian Jadon Edward, kemudian banyak lagi yang di depan ya, Pascal Struijk, tapi itu kan defender juga ya. Jadi emang kita memang bagusnya di pertahanan. Maka dari itu kita kuatkan dulu pertahanan ya kawan-kawan. Sehingga memang meskipun kita bermain negatif football, tapi selama bisa mendapatkan hasil positif dalam hal ini poin, I don't care. Sebagai penonton, I don't care, karena kita kan inginnya hasil kawan-kawan. Inginnya hasil positif 3 poin, bukan main bagus muter-muter nggak karuan akhirnya kalah. Total football akhirnya total hancur total gitu ya. Kita memang nggak cocok, belum cocok, bukan nggak cocok, kita belum cocok untuk menerapkan sepak bola menyerang macam Jepang, macam Korea, macam tim-tim yang lain, tim-tim yang Uzbekistan ya, Iran dan lain sebagainya. Kita belum cocok. Jadi dengan kualitas seperti ini kita cocoknya sabar. Jadi bersabar, tunggu kesalahan pemain lawan, mari kita hukum di sana. Nah, itu kawan-kawan ya. Dan jika banyak orang yang berbicara bahwa bermain negatif itu bermain parkir bus atau parkir pesawat itu jelek. Hey, bertahan itu menurut saya sangat-sangat sulit. Bermain dengan 90 menit lebih memperkuat pertahanan itu sangat sulit. Mengapa sangat sulit? Karena kita harus mengikuti ritme lawan, mengikuti kemana arah bola. Kemudian kita harus mengikuti pergerakan tanpa bola lawan, sehingga fokus kita betul-betul terbagi. Mengapa saya berani bilang terbagi? Karena begini, saat kita mendapatkan bola, ada kesempatan di sana kita untuk melakukan serangan balik atau counter attack. Nah, serangan balik, transisi dari bertahan ke menyerang, itu membutuhkan stamina yang bagus. Sehingga jika pemain melakukan transisi ke depan dengan kolektif, itu kan kadang-kadang kita juga kehilangan bola di sana. Jangan sampai counter to counter. Jangan sampai kita melakukan counter attack kena oleh counter attack dari lawan. Nah, ketika bola itu dapat oleh lawan kembali, otomatis kita harus retreat dengan cepat. Melakukan transisi dari positif ke negatif. Nah, saat melakukan transisi dari positif ke negatif, itu pun sama. Kita membutuhkan stamina yang sangat kuat. Sehingga kita lihat Alfredo tadi malam. Kemudian beberapa pemain yang lain. Itu kaki-kakinya sangat lelah. Matthew Baker, pemain yang luar biasa hebat di sisi pertahanan tim nasional Indonesia. Nazril, wow, Nazril ini meskipun bukan diproyeksikan sebagai pemain inti starting 11, tapi Nazril bisa menjadi pelupesinya tadi malam. Luar biasa itu Nazril. Betul-betul bisa memutus serangan-serangan lawan. Applause ya buat seorang Nazril. Di samping juga pencetak gol Evandra Flarasta, luar biasa semuanya. Lihat kaki-kaki mereka yang sangat berat, dimulai dari menit ke-70 ke atas, bahkan dari 60 ke atas sudah terlihat kaki-kaki yang sangat-sangat lelah. Nah, ini kan sangat melelahkan. Fokus terbagi, kemudian lelah. Ini taktik yang sangat sulit menurut saya bertahan ya. Jadi sudahlah, kita sudahi perdebatan tentang apakah kita harus menyerang, apakah kita harus bertahan. Jadi intinya adalah let's look at the opponent. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu siapa lawan kita. Kalau misalnya lawan kita setara, bisalah kita bermain terbuka. Jika lawan kita itu di bawah kita bermain all out, all attack. Kalau kita bermain dengan lawan yang di atas kita, jauh di atas kita bermain bersabar saja. Jadi kita harus adaptif.
betul-betul beradaptasi. Jadi kita jangan egois lah ya, pengen bermain bagus, padahal kualitas kita belum nyampe ke sana. Jika belum nyampe ke sana ya kita tidak bisa memaksakan, apalagi dengan kualitas para pemain kita yang belum sementereng Korea Selatan. Kita syukuri 3 poin yang kita dapatkan di awal laga ini. Mudah-mudahan melawan Yaman, tim nasional kita tetap menjaga kondisi, kemudian tetap rendah hati, stay humble, jangan jangan terbawa euforia. Euforia cukup hanya kemarin saja saat kita menang. Setelah itu kita reset lagi menjadi 0, motivasi kita tingkatkan kembali. Yaman anggap sebagai final, sebagaimana kita menganggap Korea di pertandingan pertama. Jangan sampai seperti kita saat mengikuti turnamen. Lawan Argentina kita euforia, akhirnya lawan-lawan selanjutnya kita kalah. Padahal Argentina lapis berapa itu ya kawan-kawan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita doakan mudah-mudahan adik-adik kita, tim nasional Indonesia, semuanya ya, sepak bolaan Indonesia, entah itu senior, junior, futsal, itu mendapatkan kemajuan di masa yang akan datang dan masuk ke Piala Dunia. Selamat Hari Jerman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini bagi Anda yang baru saja datang ke channel ini. Terima kasih yang saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola.